Hai, bertemu lagi sama Kiki dari Wuling Lebak Wangi. Di sini aku mau jelasin kenapa sih DP minim itu susah banget di ACC. Untuk info kenapa DP minim itu sangat sulit untuk di ACC, simak video ini. Nah, sekarang aku lagi ada di unitnya mobil Alphest. Sebelum itu aku mau infoin untuk Alphest tipe iX ini, dia sudah menggunakan sunroof ya. Dia sudah ada sunroof, sudah ada cruise control juga. Handremnya juga sudah elektrik, sudah ada AVH beserta komponen-komponen pengereman lainnya yang benar-benar menunjang dari keselamatan mobil Alphest ini. Lagi kita ngobrol santai mengenai kenapa sih DP minim itu susah di ACC. Sebenarnya nggak susah ya, itu hanya susah-susah gampang sih sebenarnya ya. Nggak dibilang susah juga enggak, masih banyak juga kok yang bisa di ACC dengan DP minim. Nah, sebelum kalian memutuskan untuk pengambilan DP minim, kalian harus bisa menganalisa dulu kira-kira data kalian ini masuk nggak sih untuk kriteria DP minim, karena kita juga leasing pasti akan menganalisa beberapa data yang kita punya. Pastinya dong dengan meminjamkan uang di atas ratusan juta, leasing akan lebih selektif gitu ya. Apalagi sekarang kita benar-benar sudah diawasi oleh BI Checking dan OJK. Kita nggak bisa main-main, nggak bisa dengan data yang sembarangan kita ambil, kita ACC dengan DP minim, karena itu beresiko untuk pihak finance-nya. Yang pertama, pihak finance atau pihak leasing dia akan melihat dulu dari data kredit kalian di BI Checking. Apakah ada call 1, call 2, call 3, call 4, call 5 gitu. Ataupun sudah ada blacklist. Biasanya itu akan dilihat dulu oleh pihak finance-nya. Amannya sih kalau sudah di call 3 ke atas biasanya itu ada kriterianya tersendiri, ada skor kreditnya tersendiri. Lalu selain itu dilihat juga dari data kalian, skor kredit kalian seperti apa, dari status rumah, dari penghasilan otomatis minimal penghasilan 3 kali dari angsuran. Contoh angsuran kalian 5 juta, berarti penghasilan kalian minimal itu 15 juta. Kalaupun misalkan gaji kalian itu hanya sekitar 10 juta, tapi kalian itu masih punya usaha ataupun joint income dengan pasangan juga bisa gitu. Bukan berarti baku ataupun kaku gitu. Lalu bagaimana dengan status rumah? Otomatis leasing akan mengecek ya status rumah kita, apakah status rumah kita itu ngontrak atau masih KPR atau masih atas nama orang tua atau atas nama orang lain, itu pasti dicek. Yang pastinya kalau misalkan untuk data kontrak, mohon maaf belum bisa pakai DP minim, karena untuk data kontrak itu minimal pengajuan itu di 30% DP-nya. Dia ada kriterianya tersendiri. Tapi kalian sudah atas rumah sudah atas nama sendiri, ataupun misalkan masih atas nama orang tua belum dibalik nama, ada sertifikat AJB serta PBB-nya, ajukan aja, nggak masalah. Lalu untuk karyawan bagaimana? Karyawan bisa kok, yang penting ada slip gaji, lalu ada surat keterangan kerjanya. Biasanya itu dilihat dari 2 tahun, di atas 2 tahun masa kerja. Kalau misalkan memang baru bekerja, biasanya ada kalkulasi lagi yang berbeda gitu ya. Lalu bagaimana untuk wira swasta? Wira swasta juga sama, minimal usahanya sudah berjalan selama 2 tahun. Kalaupun misalkan ternyata belum 2 tahun, tapi rasio kreditnya atau kapasitas dari penghasilannya, keluar masuk uangnya itu jelas terlihat, berapa nominalnya, usahanya bisa dibuktikan, bisa tercerminkan dari akun banknya ataupun keluar masuk uangnya dengan penghasilannya yang bisa dicerminkan. Intinya usahanya itu bisa dicerminkan, ya itu nggak masalah. Kembali lagi kita tidak kaku dan baku gitu. Yang terpenting data yang diberikan adalah data yang valid ya.
lanjut, aku mau infoin untuk tipe Alphest ini. Tipe Alphest EX ini dia hanya DP 20 jutaan aja loh. Dan unitnya juga fresh from the oven karena memang benar-benar baru keluar tahun 2023 ini dengan fitur yang segudang, harganya sangat kompetitif dengan teman-temannya yang setara atau yang head to headnya. Ini tipe Alphest memiliki fitur yang sangat berlimpah, teknologi yang canggih, serta bobot beserta platnya yang tebal. Iya, benar-benar lebih unggul. Selain itu juga dia lebih ekonomis dari segi harganya. Jadi kalau kalian masih ragu seperti apa sih unit Alphest, test drive aja. Tinggal telepon nomor Kiki, kita test drive, cobain langsung gimana sih sensasinya membawa mobil Alphest ini. Lalu ada yang bertanya juga nih sama Kiki, bagaimana sih mandatory datanya kalau untuk yang karyawan atau wira swasta? Kiki jelasin satu-satu ya. Untuk yang karyawan itu dia otomatis mandatory fixnya KTP, KK, NPWP. Kalau misalkan kalian belum menikah, itu bisa pakai penjamin orang tua begitu ya. Kalau sudah menikah berarti dilampirkan KTP pasangannya gitu ya. KK, KTP, NPWP, PBB rumah update. Kalau PBB rumah update tidak ada, bisa pakai AJB ataupun sertifikat. Lalu slip gaji 3 bulan terakhir ataupun surat keterangan kerja atau surat yang menyatakan kamu benar-benar bekerja di situ dan sebagai apa begitu. Lalu rekening tabungan 3 bulan terakhir ya. Dan untuk yang wira swasta itu ada KK, KTP, NPWP, PBB, lalu SKU atau SIUP atau TDP ya. Lalu update rekening tabungan 3 bulan terakhir. Kalau kalian punya bon-bon atau invoice, dilampirkan aja untuk menambah skor kredit kalian. Untuk yang PT, atas nama PT ataupun CV juga bisa ya proses di kami. Persyaratannya itu ada KTP direksi, akte pendirian, akte perubahan, SK Menhumkam, NPWP, domisili perusahaan, lalu ada SIUP, TDP, atau sekarang itu NIB ya, itu bisa kok. Jangan lupa juga untuk update rekening perusahaan 3 bulan terakhir beserta invoice ataupun bon-bonnya, karena itu benar-benar penunjang banget loh untuk skor kredit kalian. Sekali lagi di sini aku mau memberi atau mau membuka pola pikir atau cara pandang kalian terhadap sales. Sales di sini hanya menjadi mitra ataupun mitra yang membantu customer untuk mewujudkan harapan dari customer untuk pembelian unitnya, mau cash ataupun kredit gitu ya. Kita hanya membantu dan menjembatani proses kreditnya, menghubungkan dari customer ke bagian finance juga. Selain itu, kami juga membantu untuk proses penyediaan unitnya dari dealer kepada customer begitu ya. Jadi kami di sini hanyalah mitra yang membantu proses dari pembelian unit customer. Tapi tenang, kalau pembelian sama Kiki tidak hanya sekedar membantu atau menjembatani, tapi Kiki membuat customer Kiki adalah keluarga. Sekalipun setelah pembelian ternyata masih perlu ada informasi ataupun bantuan di luar dari proses kredit ataupun pengiriman, itu bisa. Misalkan untuk servis, mobilnya pengen dimodif apa, bagaimana, mau konsultasi sama Kiki juga nggak apa-apa, boleh. Pokoknya Kiki sefleksibel itu selama kita masih ada komunikasi, selama kita masih ada silaturahmi, pastinya Kiki akan bantu segala kebutuhan dari customer Kiki gitu. Intinya kalian gak usah ragu ataupun jadi merasa jiper atau gimana untuk proses kredit, tidak usah. Kalian konsultasikan dulu aja dengan salesnya, seperti apa prosesnya, bagaimana prosedurnya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya. Itu aku hanya memberikan gambaran aja gitu ya. Jadi buat kalian nih dalam waktu dekat ini lagi pengen pengambilan unit wuling tipe apapun, boleh kok kalian berkonsultasi
konsultasi dengan Kiki. Ataupun kalian pengen nyoba dulu nih seperti apa sih produk Wuling, pengen tahu seperti apa sih produk Wuling, boleh banget kok, boleh banget. Kiki siap bantu. Kalian langsung telepon aja di nomor ini. Jangan lupa loh ya, beli Wulingnya sama Kiki. Pasti Kiki bantu prosesnya semaksimal mungkin, dan Kiki akan jelaskan prosesnya sesuai dengan ketentuan yang ada, begitu ya. Karena kalau kalau aku sih lebih baik apa adanya, bicara apa adanya seperti ini prosesnya, daripada janji manis tapi kalian kecewa, ya kan? Lebih baik apa adanya. Oke? Pokoknya jangan lupa untuk pembelian unit hanya sama Kiki di Wuling Lebak Wangi. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga hari kalian bahagia dan berkah selalu.